Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kulama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila radai nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila radai malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatul syafara wa malaikatul hamalatu asy malaikatur rahmah malaikat jibril wa mikail wa israfil wa israil mukarrabin raqanatil malik ridwan alaihi wassalam. Wa ila radai barakatuh wa karamatin sultan wa awliya ila itarat wa syabdu qadir al-jalani qana sunan surmajid bi barakati ulumi wa karamati wa maunati li ustadina khusun syai'una mukarramah ke jawan bakina fajikri ibu hasan qani abdu baban syai'una mukarramah ke jana mustafa syai'una mukarramah ke jawan bagi syai'una mukarram ke jama malai murtada syai'una mukarramah ke jawan bagi syai'una mukarramah panjil manabul rahman syai'una mukarramah ke jawan bagi syai'una mukarram ke jadi Muhammad Mansur Somad syai'una mukarramah ke jawan bagi syai'una mukarram ke jamu tarko salib syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke sabo yunasib bin mulan syai'una mukarram ke Muhammad Munawwar syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke Jayyimar syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke sepuluh murkan syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke Jamuran Rasulin syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke Habibul Walam syai'una mukarram ke jawan bagi syai'una mukarram ke Jajab Salun bin Bulan syai'una mukarram ke Abdul Rahman Bandur syai'una mukarram ke Nujalib syai'una mukarram ke Jana Sarwa Sikrang syai'una mukarram ke Jana Sangwala syai'una mukarram ke Zabzab Asamasi bi barakati ulumi wa karamati maunati li ustadina bi barakati ulumi wa karamati sahibul wilayah dan kapitan Medan Yunus khususan ila ruhi wa jasadihi al-hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Shadaqallahul azim. Silahkan baca surat Ibrahim halaman 260 ayat 34. 260. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Bukan 250. Kan kemarin pas ke Pontianak saya baca sendiri. Oh iya. Maaf. 60 berapa Ustaz? 260. Oh 60 pas. Ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda bainikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi. Ya sukun kan Ustaz? Minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka
ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimus shalah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa Ulang lagi. Rabbana. Jangan dipanjangkan kalau ada ke depan ada huruf mati itu. Rabbana ghfir. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum innama yu'akhiruhum min tashkhasu fihil absar. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah selesai tadi membaca Al-Quran. Sekarang selanjutnya menerangkan hadis yang ada di kitab Nasoihul Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan.
Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, Al-ubadu salah satu asnafin, sinpun ya'budunallaha ala sabilil khawf, wasinpun ya'buduna alallahi, wasinpun ya'budunallaha ala sabilir roja, wasinpun ya'budunallaha ala sabilil hub. Orang yang menyembah atau berbakti kepada Allah ada 3 bentuk ataupun ada 3 tipe. Jadi ibadah kepada Allah menurut Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibagi 3 bagian. Yang pertama, ada yang menyembah kepada Allah karena takut azabnya. Yang kedua, ada yang menyembah kepada Allah karena mengharapkan rahmatnya. Yang ketiga, ada yang menyembah kepada Allah karena cinta kepadanya. Jadi selama ini kita ibadah kepada Allah, yang namanya ibadah adalah umum. Bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya berbuat baik kepada sesama manusia. Yang namanya ibadah adalah umum. Setiap pekerjaan yang baik menurut hukum agama, kalaulah memakai niat, maka itu menjadi ibadah. Innamal amalu biniyat, sahnya ibadah tergantung kepada niat. Sahnya amal tergantung kepada niat. Ya, jadi yang namanya ibadah bukan hanya melaksanakan sholat dan yang lain sebagainya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari, amar ma'ruf nahi munkar, asalkan diniatkan ibadah, insya Allah menjadi ibadah. Ya. Terus lagi, di dalam rumah tangga mengurus anak diniatkan ibadah, bisa menjadi ibadah. Ya. Jadi ibadah di sini menjadi 3 bagian. Nah, jadi tinggal pilih. Nanti kita termasuk ke ibadah yang menyembah kepada Allah karena takut azabnya. Yang kedua, apakah menyembah kepada Allah karena mengharapkan rahmatnya. Yang ketiga, menyembah kepada Allah karena cinta kepadanya. Jadi kita punya gambaran ibadah kita ini udah pangkat nomor 1, 2 ataupun 3. Kalau melihat perkataan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tanda-tanda orang menyembah kepada Allah karena takut siksanya. Yang pertama, tanda-tanda menyembah kepada Allah karena takut siksanya. Nah, seperti mana? Jadi kalau orang menyembah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, yang pertama mempunyai sifat tawadu. Tawadu itu merendahkan diri. Contoh, kalau kita disanjung oleh orang, maka kita pasti jawabnya, bukan berarti saya orang hebat, bukan berarti saya orang pandai, bukan berarti saya orang rajin, ya pas kebetulan saja. Tuh, itu salah satu tanda tawadu. Kalau orang yang kayak gini, wah saya yang paling hebat, saya yang paling rajin ngaji, yang paling rajin sedekah, yang paling rajin sholat, nah itu bukan tanda tawadu. Jadi tawadu itu merendahkan diri. Nggak mau dibilang paling hebat, nggak mau dibilang paling rajin, nggak mau dibilang paling apa lagi, paling dermawan. Tidak, itu namanya orang tawadu. Menganggap bahwa semua kebaikan yang ia lakukan belum seimbang dengan nikmat Allah berikan kepadanya. Bahwa saya bisa ngaji, bahwa saya bisa berangkat dari rumah ke sini, belum seimbang
dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Kayak contoh, dari pagi sampailah sore kita tidak memikirkan, mengedipkan mata. Kalau dihitung dari pagi sampailah sore, berapa juta kali mengkedip itu mata. Coba kalau misalkan mata itu harus pakai oli, mungkin haruslah di dalam sebulan tuh berapa kali ganti oli. Ini kita tidak memikirkan bahwa suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita seolah-olah bukan dari Allah. Mana buktinya? Santai saja. Apakah mau taat kepada Allah? Apakah mau dipakai ibadah kenikmatan itu kepada Allah ataupun tidak? Santai saja. Terus lagi menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada yang baiknya. Saya ini bukan orang baik, saya ini bukan orang hebat, saya ini bukan orang yang rajin. Kejahatan saya paling banyak dibanding kebaikan saya. Mana buktinya? Ya sampai sekarang biarpun gimana masih juga ngaji. Bukan berarti saya orang hebat, tidak. Mudah-mudahan dengan diadakannya jalan belajar ilmu agama, mudah-mudahan kejelekan-kejelekan saya terhapus. Bukan berarti saya orang hebat, bukan berarti saya udah banyak amal, tidak. Malah kebaikan saya dengan kejelekan saya lebih banyak kejelekan daripada kebaikan. Kok kenapa rajin ngaji biarpun gimana cobaannya, ujiannya? Dikarenakan, kalau kita man liya ta'allama ilman gupirolahu qabla ayat tua. Man liya ta'allama ilman, barang siapa yang melangkahkan pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tujuannya untuk ngaji, maka kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kadang-kadang kita terbalik, dosa-dosa kita pengen diampuni oleh Allah, tetapi ngajinya tidak. Kan tidak mau mengusahakan. Jadi kalau orang yang belajar ngaji ilmu agama, biarpun paham tentang apa yang disampaikan oleh gurunya ataupun tidak, maka setiap kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya untuk orang yang belajar. Berarti kalau orang yang tidak belajar, yang pertama kita harus husnudon. Yang pertama mereka udah pada bisa. Yang kedua, alhamdulillah mereka udah banyak amal baiknya. Yang ketiga, alhamdulillah mereka Mereka udah pada memahami tentang masalah hukum-hukum agama. Kenapa harus begitu? Tidak boleh suudon, harus husnudon. Sebab belum tentu apa yang dijelekan menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Apa yang dikatakan bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Maka tetap kita harus husnudon. Tanda orang yang kedua adalah tanda orang yang menyembah kepada Allah karena mengharapkan rahmatnya. Nah, itu yang kedua. Jadi kenapa ibadah? Saya selalu ingin berpenampilan baik dalam semua tindakan dan juga bersifat pemurah kepada sesama orang, baik dengan hartanya, dirinya atau lainnya, selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Ya. Yang kedua yaitu tadi ibadahnya kepada Allah karena mengharapkan rahmatnya. Kalau orang ibadah karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti berpenampilan baik dalam semua tindakan. Baik di sini tidak menjelekkan orang lain, tidak mencaci orang yang salah, tidak menjelek-jelekan yang lain, tidak bermusuhan. Dan juga mereka bersifat pemurah, maha pemaaf orangnya.
kepada semua orang baik dengan hartanya, dirinya atau lainnya. Misalkan kalaulah kawan kita ada kesulitan, maka tidak sungkan-sungkan lalu membantu, baik dengan materi ataupun dengan doa ataupun dengan tenaganya ataupun dengan pemikirannya. Tuh. Terus lagi, dan selalu berprasangka baik. Orang jahat kepada kita, orang khianat kepada kita, maka jangan dibalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi. Seharusnya gimana? Orang jahat kepada kita, maka balas dengan kebaikan. Banyak kawan-kawan kita yang tidak ngaji, jangan disangka dasar dia pemalas, dasar juga dia mentang-mentang udah pandai, jangan. Maka kita tetap harus husnudon kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini banyak tidak hadir. Ya, Allah yang Maha tahu. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang kita merasa jengkel. Kita udah mengusahakan semaksimal mungkin, ternyata yang datang cuma beberapa orang. Ya, memang kalaulah kita tidak menyadari kepada kesalahan diri kita sendiri, otomatis kita merasa benar. Saya yang paling rajin, saya udah mau gimana mengusahakannya semaksimal mungkin, toh ternyata kawan-kawan tidak mau pergi. Ya, dikarenakan apa? Kita harus kembalikan lagi. Dikarenakan saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian ataupun cobaan, sehingga pada hari ini mereka tidak bisa berangkat mengaji. Itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Nah, gurunya diuji juga oleh Allah melalui anggotanya. Apakah ini mau datang, apakah tidak? Tuh. Jadi manusia selagi hidup di alam dunia tidak bakalan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan mimpi hidup di alam dunia pengen dilepaskan oleh Allah dari segala ujian dan cobaan. Itu sangat salah. Tetapi harus gimana? Harusnya kita memohon kepada Allah dikuatkan keimanan. Kalaulah imannya kuat, biarpun ujian dan cobaannya bertubi-tubi kepada kita, tetap kita menjadi orang yang beriman. Kalaulah imannya tidak kuat, biarpun ujiannya ataupun cobaannya jarang, tetap dia tidak menerima kepada ujian dan cobaan itu dari Allah. Padahal kalau dihitung-hitung oleh kita pribadi masing-masing, dari pertama balik sampai sekarang, apakah banyak waktu sehat, apakah banyak waktu sakit? Saya rasa kebanyakannya pada umumnya. Dari pertama usia balik sampai sekarang, malah banyak waktu sehat. Satu. Yang kedua, banyak waktu yang luang, banyak waktu yang sempat. Itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Yang nomor ketiga, ibadah karena Allah, karena cinta kepadanya. Nah ini yang nomor ketiga. Tanda orang yang menyembah kepada Allah karena cinta kepadanya. Nah, balik lagi kepada diri kita. Apakah saya ngaji ini udah cinta kepada Allah? Apakah saya sholat ini udah merasakan cinta kepada Allah? Apakah saya berbakti kepada orang tua udah saking cintanya kepada Allah? Apakah gimana? Sebab yang namanya orang cinta rela berkorban dalam bentuk apa saja. Nah, itu ya. Maka ya saya pribadi masih jauh mengatakan ibadah kepada Allah karena cinta. Masih jauh untuk saya pribadi. Ya. Jadi yang namanya cinta ya kayak kita
sebelumlah melaksanakan rumah tangga, apapun yang dipintanya oleh kekasih pasti diberikannya. Itu yang namanya cinta. Nah sekarang kita ibadah karena cinta kepada Allah. Sesibuk apapun, sesusah apapun, biarpun aku harus merangkak, pasti dilaksanakan. Kalaulah kita melaksanakan ibadah kepada Allah udah atas dasar cinta kepada Allah, maka Allah pun sangat memperhatikan kepada kita. Kadang-kadang pada umumnya manusia terbalik. Pengen serba dimudahkan oleh Allah. Terus lagi rezeki pengen apa? Selalulah pengen ada. Apapun hal-hal yang sulit pengen serba dimudahkan. Baik dari urusan rezeki, dari urusan keluarga, dari urusan apalagi belajar ilmu agama, semuanya pada umumnya manusia kepengen serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak terlalu melaksanakan setulus hati. Mana buktinya? Kadang-kadang sholat masih perhitungan, ya, sholawat masih perhitungan, ngaji masih perhitungan. Mana perhitungannya? Saya ngaji udah sekian tahun belum bisa membaca Al-Quran, gimana ini? Lanjut apakah tidak? Saya udah sekian puluh tahun melaksanakan sholat, masih juga menjadi orang yang miskin. Saya udah sekian puluh tahun berbakti kepada kedua orang tua, masih juga orang yang susah. Saya udah sering membaca Al-Quran tiap hari, tiap waktu, malam dan siang, tidak terlewatkan, masih juga orang yang susah. Itu sangat salah. Allah Maha tahu. Kalau namanya cinta kepada Allah, membaca Al-Quran atas dasar cinta kepada Allah, tidak bakalan memikirkan mana balasan dari Allah. Terserah Allah, dikarenakan saya ini suka membaca Al-Quran. Ngaji biarpun lama, udah sekian tahun tidak memikirkan. Memikirkan apa? Tidak memikirkan, mau pandai mau tidak, yang penting saya ngaji. Jadi kalaulah ibadah udah atas dasar ibadah kepada Allah, cinta karena cinta kepada Allah, saya rasa tidak banyak perhitungan. Banyak di ibadahnya orang Islam, kadang-kadang rajin sholat tahajud, masih juga gini. Allah Maha tahu. Ya. Contoh, kayak kita sering membaca Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran itu kalamullah. Kok kenapa di dalam masalah urusan duniawi masih mudah? Allah Maha tahu. Jikalaulah engkau diberikan harta, dimudahkan masalah harta, mungkin engkau terlalu terlena dengan harta sehingga tidak mau ngaji. Jadi kita harus husnudon kepada Allah. Yang rajin ngaji masih juga diberi jadi orang miskin, masih juga harus mencari puntang-panting sesuap nasi, padahal rajin ngaji. Ini gimana? Tetap kita harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengabulkan permohonan seorang hamba itu kadang-kadang menurut hawa nafsu kita tidak sesuai. Contoh soal, kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ya Rojak, berikan rezeki, ataupun ya Ghani, masih juga miskin. Allah Maha tahu. Jadi Allah mengabulkan doa para makhluknya yang bernama manusia itu dikabulkan, tetapi dikabulkannya tidak semuanya apa yang dimintakan oleh kita dikabulkan.
Kadang-kadang kita rajin ngaji di dalam keluarga tentram, damai. Biarpun dari segi dohirnya serba kesusahan, itu salah satu dikabulkan doa. Kita rajin mengaji setiap minggu, memang dari segi ekonomi kembang kempes, serba susah. Tetapi orang malah semakin menghargai, menghormat kepada kita, berarti itu salah satu dikabulkannya doa. Sering rajin ngaji setiap minggu, tidak kelewat. Memang masalah dunia tetap susah juga, harus puntang-panting ke sana ke sini mencari sesuap nasi. Tetapi anak taat kepada kedua orang tuanya, yang tadinya bandel sekarang udah ada perubahan, itu salah satu dikabulkannya doa. Ya. Jadi kita menjalani kehidupan ini, laksanakan apapun yang diperintahkan Allah, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Jangan banyak perhitungan. Allah memberikan fasilitas kepada kita, Allah tidak ada perhitungan. Coba kalau seandainya Allah perhitungan kepada kita. Contoh soal, yang tadinya kita dikarenakan rajin sholat, maka lancarlah mata ini berkedip. Pas ada satu waktu sholat ketinggalkan, entah sengaja ataupun tidak sengaja, diberi macet, kita mata tidak bisa berkedip. Mau berapa duit keluarkan untuk mengobati mata supaya bisa berkedip? Allah tidak. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Coba kayak belajar ilmu agama, kan dah jelas hukumnya wajib. Sewaktu saya tidak belajar ilmu agama, wah, lalulah tangannya tidak bisa bergerak. Allah tidak. Makanya kita melakukan kebaikan jangan banyak perhitungan. Allah juga tidak banyak perhitungan dengan kita. Laksanakan intinya yang diperintahkan oleh Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi, punya kepedulian sosial yang tinggi. Kalau ibadah kepada Allah karena cinta, pasti punya kepribadiannya sendiri, peduli sosial yang tinggi. Apapun yang diperlukan oleh saudara kita, ataupun apa yang diperlukannya untuk umum, masyarakat umum, tetap, oh biar saya lah yang membantu. Oh biar saya lah. Itu kalau salah satu tanda ataupun ciri orang yang ibadah kepada Allah atas dasar cinta. Taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah banyak jenisnya. Bukan hanya membaca Al-Quran. Mendekatkan diri kita kepada Allah bukan hanya sholat. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya belajar ngaji saja, bukan hanya berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan. Jadi yang namanya mendekatkan diri kepada Allah banyak jalannya, banyak caranya. Tinggal kitanya apakah mau mendekatkan diri kepada Allah apakah tidak. Sebab mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup hanya mengaku di mulut saja. Saya juga pengen mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kenyataannya tidak, ya salah. Mendekatkan diri kepada Allah, salah satu jalan adalah dengan membaca Al-Quran. Salah satu jalan lagi dengan cara apa lagi? Rajin belajar mengaji. Salah satu lagi jalan mendekatkan kepada Allah dengan sholat. Sebab kalau kita dengan belajar ilmu agama, secara sedikit demi sedikit, maka kita bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Pada umumnya kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tetapi kenyataannya disuruh belajar ilmu agama banyak malesnya. Jadi yang paling susah adalah pelaksanaan.
Kalau seala kadar berbicara, siapapun bisa. Nah, yang kita perlukan adalah laksanakan. Memang paling berat melaksanakan ini. Kalau masalah kebaikan siapapun bisa mengumumkannya, tetapi pelaksanaanlah yang paling berat. Biarpun berat, biarpun susah, tantangannya luar biasa, tetap kita harus usahakan. Sebab apa? Kalau kita melaksanakan ibadah merasa berat, merasa susah, merasa sulit, itu besar pahalanya. Setiap ibadah yang merasa berat menurut kita, pasti besar pahalanya. Tuh, apalagi melaksanakan sholat. Pertama dari sholat subuh. Apalagi cuaca hujan, nyaman ya tidur ini. Kan tuh setan itu sengaja menarik bulu mata kita supaya mata kita tidak mau dibuka. Padahal makhluk Allah setiap subuh membangunkan. Siapa makhluk Allah setiap subuh yang membangunkan? Ayam. Dari jam berapa ayam mulai berkokok? Itu secara tidak langsung membangunkan kepada kita. Kadang-kadang kitanya kalaulah tidak sadar ya santai saja. Berat. Udah itu sholat duhur dilanjutkan dengan sholat subuh dilanjutkan dengan sholat duhur. Sholat duhur juga berat. Maka pahalanya luar biasa. Kadang-kadang lagi sibuk-sibuk kerja, udah duhur lagi. Perasaan saya barulah kerja. Saking asiknya mengumpulkan duniawi. Kadang-kadang besok ya tanggung ini. Banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Tentang masalah sholat. Sehingga nanti sehingga masuklah waktu waktu asar. Udah waktu asar maunya istirahat kita, tetapi asar udah masuk waktunya, laksanakanlah sholat. Udah sholat asar, nyamannya baring, istirahat, mengistirahatkan badan kita dari pagi sampai asar tadi banyak dibawa kerja. Capek, bersakitan badan. Lalulah ini harus melaksanakan sholat maghrib. Udah selesai maghrib, menurut hawa nafsu nyamannya tidur. Malah disuruh sholat lagi. Itu harus perang dengan hawa nafsu. Mana letih belumlah berkemas, belumlah mandi, belumlah yang lainnya. Udah itu maghrib. Lalulah sampai Isya. Isya biarpun waktunya panjang, tetapi kalaulah waktu tidak dipakai ibadah, maka cepatkanlah sholat Isya. Jangan dinanti-nanti. Sebab apa? Sebab banyak orang yang melalaikan sholat Isya. Nanti ya. Ini lagi sibuk. Ini lagi seru-serunya nonton bola. Ini lagi seru nonton tinju. Ini lagi seru nonton ini, nonton itu. Maka sehingga setan terus menggoda kepada kita. Saking asik nonton sampai jam 2, jam 3. Padahal belum sholat Isya. Udah itu ngantuk. Langsunglah tidur, tidak ingat dengan sholat Isya. Bangun-bangun subuh. Maka ibadah yang paling utama adalah sholat. Dikarenakan sholat adalah cobaannya luar biasa. Kadang-kadang pada umumnya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang satu akidah dengan kita, ngaji Al-Quran, rajin ibadah, berbuat baik kepada orang tua, kepada suaminya, rajin, auratnya ditutup, bahasanya sopan santun, tapi tidak sholat. Allahu Akbar. Memang setan itu menggoda kepada manusia. Tidak jadi masalah. Engkau yang penting tutupi aurat.
sopan santun, asalkan jangan sholat. Sebab sholat ibadah paling utama. Tuh. Kayak di dalam bulan puasaan, banyak orang melaksanakan puasa. Tapi sholatnya, Allahu Akbar. Awas, kita harus waspada, harus hati-hati. Setan menggoda kepada anak cucu Adam, selagi berjalannya darah di badan kita, setan memang tidak berhenti menggoda kepada kita. Itu udah janji setan itu, udah bersumpah kepada Allah bahwa mau menggoda anak cucu Adam selagi dia berjalannya darah di badannya sendiri. Berarti selagi hidup. Ya. Oleh karena itu, kita harus gimana? Ya, kita harus waspada. Jangan terlalu mengikuti kemauan hawa nafsu, yang mana kemauan hawa nafsu salah menurut hukum agama. Kan kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Jikalaulah kita masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah, berarti kita masih orang yang normal. Tuh. Kebanyakannya pada umumnya manusia tidak memperdulikan, terserah akulah. Yang maksiat, yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak melaksanakan ngaji, saya juga. Sadar orang yang tidak mau belajar ngaji. Sadar orang yang tidak mau belajar sholat. Kenapa? Sebab kalau engkau mati, tetap memerlukan juga orang yang rajin sholat. Kalau engkau mati, memerlukan juga saudara-saudara kita yang belajar ngaji. Kalau engkau mati, engkau juga minta tolong mau kuburkan secara orang Islam. Hidup di alam dunia, mengaku muslim, tidak mau sholat, adalah itu musuh. Jadi, ya, engkau mengaku muslim tapi tidak sholat, mau kemana? Banyak tidak memperdulikan masalah sholat, yang penting dunia dikejar. Hati-hati, dunia itu hanya permainan semata. Dunia itu hanya di waktu di alam dunia saja. Dunia belum tentu bisa menolong kepada kita. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah, insya Allah kita ada harapan. Dunia bisa bisa membawa sengsara kepada kita, bisa membawa manfaat. Tergantung kita menasorukannya, menggunakannya. Sebab apa? Orang yang meninggal di dalam segi dohirnya sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tetap sama. Ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama laksanakan apapun perintah Allah, biarpun susah, biarpun kita harus merangkak, biarpun cobaannya tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum dan Allah tidak merubah suatu golongan, kecuali kaum dan golongan itu sendiri yang mau merubah. Kita pengen menjadi orang kaya, tidak cukup dengan berdoa. Kita pengen menjadi orang yang sukses, tidak cukup juga dengan berdoa, harus ada usahanya. Ya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Al-insanu mahalul khata wal nisyan. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Ya. Jikalau ada kata-kata yang baik, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah banyak kata-kata yang salah, hadisnya salah, ayat Al-Qur'annya salah, penyampaiannya salah, itu murni
dari kesalahan saya sendiri. Itu murni dari kebodohan saya sendiri. Itu murni dari kekeliruan saya sendiri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asil asrar wa tiryakil aghyar wa mibtai wa bil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar wa alihil atar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah.